Sobat Sejarah, selamat datang di podcast tentang Mesolitikum bersama kelompok 6. Sebelum kita mulai, yuk kita perkenalan anggota kelompok terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama aku Audia Renata Nur Arifah, absen 6. Halo, perkenalkan nama aku Kurniasi Devita Sari, absen 16. Halo, perkenalkan nama aku Anjeli Damayadi, absen 5. Halo, perkenalkan nama aku Devina Eparamita, absen 10. Kali ini kita akan berbincang seputar Mesolitikum. Ya bener, Jel. Gimana sih sejarah tentang Mesolitikum itu? Oke deh, aku kasih tahu. Jadi, Mesolitikum atau zaman batu madya adalah suatu periode dalam perkembangan teknologi manusia antara Paleolitik atau zaman batu tua dan Neolitik atau zaman batu muda. Istilah ini diperkenalkan oleh John Lubbock dalam makalahnya Zaman Prasejarah, bahasa Inggris Prehistoric Times, yang diterbitkan pada tahun 1865. Namun, istilah ini tidak terlalu sering digunakan sampai 5. Gordon Childe mempopulerkannya dalam bukunya The Dawn of Europe 1947. Pada zaman ini, kehidupan manusia beralih dari pola pemburu-pengumpul ke cara hidup menghasilkan makanan. Adanya kemampuan menghasilkan makanan tersebut menunjukkan bahwa manusia purba sudah menetap secara permanen. Tempat hidup manusia purba terdapat di dekat sungai, danau, bukit, dan hutan-hutan, serta tempat-tempat yang dekat dengan air. Mereka sudah tidak tinggal di gua-gua, tetapi sudah menghuni rumah-rumah panggung yang dibangun secara sederhana. Rumah-rumah panggung tersebut didirikan agar dapat terhindar serangan binatang buas. Pada masa ini, kegiatan berburu masih tetap dilakukan, walaupun frekuensinya tidak sering seperti masa sebelumnya. Sistem berlandang secara berpindah ini disebut juga bergumah. Kegiatan seperti ini masih sering dijumpai di Indonesia, seperti di pedalaman Papua dan Kalimantan. Di Indonesia, di mana aja sih peninggalan Mesolitikum? Di Indonesia, peninggalan dari zaman Mesolitikum dapat ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Salah satu ciri dari zaman Mesolitikum adalah ditemukannya kejogan di Mokdingar di pesisir pantai timur Pulau Sumatera yang diteliti oleh Dr. P. V. van Sant Kelenfils. Gimana sih cara hidup mereka? Dapat diketahui tentang kepercayaan, kebiasaan sehari-hari, dan cara manusia bertahan hidup. Ciri-ciri zaman Mesolitikum yaitu 1. Ditemukannya kejogen Mordinger dan Abris Sausroch. Yang kedua, masyarakat mencari makan dengan berburu, meramu, dan bercocok tanam. Ketiga, hidup semi-nomaden di tempat-tempat seperti goa atau tepi pantai. Keempat, alat-alat yang digunakan didominasi dari tulang dan berbatuan kasar. Kelima, sudah mengenal seni melukis. Yang keenam, sudah mengenal kepercayaan. Gimana sih kehidupan pada periode saat ini? Kehidupan manusia zaman Mesolitikum pada periode ini, kondisi alam sudah jauh lebih stabil sehingga manusianya dapat mengembangkan beberapa aspek kehidupannya. Ciri utama peradaban pada periode ini adalah kehidupan semi-nomaden, di mana sebagai manusianya telah hidup menetap di gua-gua dan yang lainnya masih berpindah-pindah. Gua-gua tempat tinggal manusia purba pada zaman Mesolitikum disebut Abris Sausroch. Permukiman yang lebih permanen cenderung dekat dengan pantai. Nah, itu teman-teman podcast Teguh Sejarah tentang Mesolitikum. Gimana sekarang, kalian sudah paham belum mengenai sejarah Mesolitikum? Kita juga meminta maaf jika ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja ya. Semoga podcast ini bermanfaat ya bagi kita semua. Bye-bye Sobat Sejarah!